Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama ala man la nabiyya ba'dah wa alihi wa ashabihi minas sobihi rasulillah wa ba'dah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zafarina Filzah, mahasiswi psikologi angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. HK. Sekarang saya semester 4. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Munzir selaku dosen psikologi dakwah kelas 4A yang telah memberikan tugas dakwah ini. Karena tugas dakwah ini juga sebagai sarana bagi kita semua untuk memberikan kebaikan dan kebenaran. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman yang menonton, kalau di sini apa yang saya sampaikan itu tidak bermaksud menggurui, menghakimi, merasa paling benar, dan menyudutkan beberapa pihak-pihak tertentu. Oke, jadi sekarang saya akan membahas tentang mujaharoh. Apa sih mujaharoh itu? Nah, mujaharoh ini adalah orang yang dengan bangga membagikan atau memberitahukan dosa mereka ke publik dengan bangga dan tanpa rasa bersalah. Nah, teman-teman bisa kita lihat kan sekarang itu banyak banget di media sosial orang-orang yang dengan bangga mempertunjukkan apa yang seharusnya tidak ditunjukkan atau menjadi aib dan dosa untuk mereka. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Setiap umatku, setiap orang, setiap muslim akan aman di hari perhitungan kecuali satu jenis orang, yaitu orang yang mempublikasikan dosa-dosa mereka." Kemudian Rasul tuh nambahin lagi, mujaharoh ini artinya adalah misalnya seseorang tuh berbuat dosa di malam hari dan kemudian Allah dengan rahmatnya menutupi aibnya dan tidak mempermalukannya. Tapi nih kemudian di besok hari orang ini tuh malah mengatakan kepada orang-orang gitu kayak semalam nih gue habis bikin dosa ini loh dengan bangga dan tanpa rasa bersalah. Padahal Allah tuh telah menutupi aibnya tapi dia malah merusak tabir Allah. Ini adalah mujaharoh. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Teman-teman, ada yang bisa ngasih contoh nggak sih? Nah, di era media sosial ini banyak banget gitu kayak orang-orang yang tanpa sadar mereka tuh bermujaharoh. Sebenarnya mungkin tuh di era media sosial tuh belum ada gitu udah ada gitu yang bermujaharoh, tapi karena media sosial ini berkembangnya pesat dan cepat gitu mendapat informasi, jadi tuh mujaharoh tuh jadi banyak banget dan cepat gitu tersebarnya. Nah, sebelum itu media sosial itu apa sih? Nah, teman-teman pasti sebenarnya udah paham gitu media sosial itu apa, macamnya tuh ada apa aja, terus gimana cara pakainya, tips dan trik dalam menggunakan itu kayak gimana. Tapi ini aku bakal ingetin lagi definisi tentang media sosial atau yang sering kita singkat sebagai medsos. Nah, dalam jurnal yang dibuat oleh Putri dan teman-temannya tahun 2016, medsos itu adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, social network atau jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, dari definisi tersebut tuh udah ketahuan banget medsos ini tuh bisa banget berkembang pesat gitu karena bisa berpartisipasi dan berbagi. Berpartisipasinya tuh contohnya kayak komen, terus ikut-ikutan upload, share, like, subscribe, dan save mungkin kalau di Instagram dan juga bisa download gitu. Nah, kalau berbagi dan menciptakan suatu informasi ini maksudnya kita kayak abis membuat penelitian atau kita punya teori, itu kita bisa bebas membagikannya. Nah, kenapa sih dari tadi aku bilang kalau media sosial ini tuh
berkembang pesat banget karena setiap orang tanpa memandang latar belakang, status, terus gender, kepribadian, mereka tuh bisa, kita semua tuh bisa bikin medianya sendiri gitu. Kita bisa upload, bisa nge-like apapun, bisa dapat informasi apapun, bisa nge-follow siapapun, dan bisa diikutin oleh siapapun, itu terserah kita gitu. Dan cepat juga singkat prosesnya. Paling kita cuma butuh internet sama kita ngerti gitu cara pakainya. Itu pun untuk mungkin bisa kita ngerti cara menggunakan itu cuma sebentar gitu. Sementara kalau media teknologi yang tradisional kayak TV, radio, dan koran, itu tuh kita harus terkenal dulu supaya kita bisa membagikan informasi di dalam situ. Dan itu pun butuh biaya besar. Selain butuh biaya besar, kita tuh juga nggak bebas gitu untuk membagikan informasi. Karena kalau misalnya seperti di Instagram, Facebook, atau Twitter gitu-gitu tuh, kita bisa ngatur kita pengen temanya kita apa, pengen kayak misalnya di Instagram tuh kayak fix kita pengen yang estetik atau yang colorful atau yang warm tone atau cool tone gitu-gitu, bisa kita atur sendiri. Dan kita bisa ngatur siapa yang mau kita follow, informasi apa yang pengen kita dapetin. Cuma kalau di koran ini kita nggak bisa sebebas itu teman-teman. Ada proses-proses yang perlu melibatkan banyak orang sampai akhirnya bisa muncul informasinya. Tuh. Nah terus nih kayak tadi yang aku bilang, media sosial itu kenapa jadi berkembang pesat banget, karena itu ya semua orang bisa akses gitu. Nah di era kehidupan ini kita tuh media sosial ya istilahnya nih, era kehidupan medsos, orang-orang ini nih banyak sekali tanpa sadar mereka bermujaharah. Sebenarnya mungkin di era sebelum ada medsos ada beberapa juga yang bermujaharah, tapi karena medsos ini tersebar cepat banget, jadi tuh kayak banyak banget dan kelihatan banget gitu yang bermujaharah. Nih, ini salah satu contoh sepele ya teman-teman. Kan ada beberapa ustadz yang berpendapat kalau dengerin musik itu dosa atau haram. Mungkin itu maksudnya kayak apa isi lirik lagunya, di mana dan kapan dia mendengarkan lagunya, yang menunjukkan musik itu haram. Tapi kemudian nih banyak kan yang sekarang di snapgram itu kayak nunjukin kalau kita lagi dengerin lagu ini gitu. Nah, itu mujaharah teman-teman masuknya. Kalau misalnya kita udah nunjukin ke orang-orang kalau kita lagi dengerin lagu. Bayangin aja, dengerin musik aja pun itu udah dibilang dosa atau haram. Apalagi ini dibagikan lagi ke orang lain gitu. Jadi ibaratnya kalau orang yang bermujaharah ini, selain padahal dosa itu tadinya kecil, tapi jadi besar karena mereka menyebarkannya gitu. Lebih parah lagi kalau orang yang melihat itu tuh ikut dengerin atau ikut download dari lagu itu. Itu contoh sepele ya teman-teman yang masalah lagu. Nah yang parahnya ini nih, kalau misalnya mujaharah ini tuh jadi berlipat ganda dosa kita. Terus ada orang-orang yang dengan bangga dan sengaja gitu memperlihatkan dosanya, kayak dengan bangga gitu kalau dia tuh melanggar perintah Allah itu akan jadi kafir di mata Allah. Kayak misalnya ini sekarang banyak banget artis-artis atau suami istri yang bercerai, terus artis-artis yang bertengkar dan mereka tuh saling sindir gitu di media sosial tanpa berpikir kalau sosial media mereka tuh banyak yang lihat, atau tanpa berpikir itu akan jadi dosa gitu. Nah itu tuh parah banget ya teman-teman. Terus tadi yang aku bilang kenapa sih kita jadi kafir di mata Allah, karena kita benar-benar tahu kalau kita tuh melanggar perintah Allah, dan dengan sombongnya kita pamerkan ke orang-orang kalau kita tuh udah melanggar perintah Allah, kayak ngerasa hebat banget gitu kita. Nah itu tuh yang bahaya. Seharusnya tuh kalau kita udah terlanjur berbuat dosa, entah itu dosa kecil maupun dosa besar,
Seharusnya kita tutup rapat-rapat aib dan dosa itu. Lalu kita sesali dan doa kepada Allah. Minta ampunan dan jangan ungkapin di depan umum. Gitu. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, jauhilah dosa-dosa kotor yang dilarang oleh Allah yang Maha Kuasa. Siapapun yang terlanjur melakukan dosa apapun, apa yang harus dia lakukan? Lalu beliau menambahkan, biarkan dia menutupi aibnya dengan tabir Allah. Aku akan ajak dia bertobat kepada Allah. Tutupi aibnya, tangisi dosa-dosanya, dan jangan pernah beritahu kepada orang-orang. Kita aja nih suka malu kan kalau ngepost, beberapa dari kita suka malu kalau kita ngepost foto kita habis bangun tidur atau kita lagi nggak siap foto karena malu jelek gitu. Apalagi ini dosa-dosa yang seharusnya tuh nggak boleh dipost, malah dengan bangga kita ngepost gitu. Nah, ada satu cerita nih teman-teman dari sahabat Rasul namanya Ma'is. Ma'is ini habis berzina dan kemudian dia ini datang ke Rasulullah pengen ngadu dan curhat gimana supaya Allah bisa ngampunin dia. Lalu apa yang Rasulullah katakan? Mukul, nyambuk, ngusir, marah-marah? Itu nggak dilakuin. Justru Rasul tuh pertama kali memalingkan wajahnya dari Ma'is dan berkata, pergi dan bertobatlah kepada Allah. Jangan beritahu aku, karena begitu kamu mengakui dosamu, aku harus melakukan sesuatu sekarang. Kemudian setelah ngaku, si Ma'is ini kayak nyesel gitu, dan nampar dirinya sendiri, yang mana bikin Rasul berkata, kamu gila, saya harap kamu gila, karena kami tidak perlu berurusan denganmu. Jadi maksudnya nih, kenapa gila? Karena kalau orang gila itu masih diwajarkan, karena dia melakukannya secara tidak sadar gitu. Terus si Ma'is jawab, enggak kok, itu benar saya yang melakukan secara sadar. Kemudian si Rasul nanya lagi, apakah kamu sudah menikah? Dan Ma'is mengiyakan kalau dia udah nikah. Nah, karena pengen mastiin lagi dan berharap itu nggak dilakuin sama si Ma'is, Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mencium nafas si Ma'is. Kali aja si Ma'is ini mabok dan ngarang. Gitu. Kenapa mabok? Karena kalau orang mabok juga nggak sadar kalau ngelakuin hal itu gitu. Tapi ternyata si Ma'is ini nggak mabok dan akhirnya Nabi memutuskan hukuman mati dijatuhkan pada Ma'is. Nauzubillah min dzalik, teman-teman, benar-benar separah itu. Terus ada riwayat lain mengatakan kalau si Ma'is ini tuh sebelumnya udah menemui Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab, tapi dia nggak puas sama jawaban mereka berdua, yang mana sama kayak Nabi Muhammad, yaitu nyuruh Ma'is untuk pergi dan tutupi aibnya lalu bertobat. Nah, akhirnya Ma'is ini pergi ke Rasulullah, yang mana jawabannya pasti sama. Dan Ma'is ini tuh tetap gak puas gitu dan pengen dihukum. Dia tuh benar-benar pengen dihukum secara fisik karena itu bisa bikin dia merasa bersalah dan merasa berdosa dan juga terampuni gitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke medsos, banyak kan orang-orang yang seperti itu. Nah, mirisnya itu tuh banyak akun-akun yang nge-share masalah-masalah orang atau masalah-masalah artis atas keuntungan dan kepuasan pribadi gitu. Itu yang miris banget. Nah, kadang artis atau orangnya ini tuh gak tahu kalau masalahnya tuh bakal di-share sama suatu akun tersebut gitu. Nah, banyak juga fenomena di TikTok ya, yang hampir semuanya, bukan semua, hampir kebanyakan khususnya perempuan ini memamerkan aib mereka, kayak mereka joget-joget dan memamerkan lekuk tubuh mereka, padahal seharusnya itu nggak boleh, apalagi kalau mereka itu berniat untuk dinotis atau dipuji gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Banyak juga yang mereka tanpa sadar tuh bermujaharoh gitu. Nah teman-teman, hal-hal tersebut tuh emang kelihatannya kayak nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mikir macem-macem, tanpa sadar tuh kita tuh bermujaharoh. Dan itu tuh bisa jadi pengaruh yang bahaya banget buat orang-orang yang lihat. Apalagi anak-anak yang masih kecil, yang masih remaja, yang ilmunya mungkin belum banyak dan pengendalian dirinya tuh belum banyak. Jadi merasa itu bagus, keren, dan membuat mereka nyaman, padahal itu nggak baik. Itu bakal bisa mereka lakuin gitu.
kita nggak perlu jadi influencer buat menjaga apa yang kita posting gitu. Kita pun kalau misalnya nggak terkenal, kita tetap harus menjaga postingan kita, karena kita nggak tahu kita bakal viral kapan, dan orang-orang bisa ngelihat postingan-postingan kita sebelumnya gitu. Jadi tetap posting-posting hal-hal yang baik walaupun kita nggak terkenal, nggak banyak followers, bukan influencer, atau nggak viral gitu. Terus satu pesan lagi, intinya jaga ucapan, jaga aurat, jaga aib. Jangan sampai kita gembar-gemborkan di media sosial atau di hadapan umum. Walaupun di situ kita ini lagi hebat lah istilahnya, atau lagi cantik, atau lagi ingin mencari pembelaan, pengakuan. Jangan seperti itu, karena setanlah yang membuat indah di mata kita. Tapi padahal kita lebih kotor dari kotoran karena membuat Allah murka. Sekian, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.